Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi soal ujian sekolah atau US SD tahun 2021 pelajaran Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut langsung saja ke soal nomor 1. Di sini untuk soal nomor 1 sampai 4 ada sebuah teks, ada 3 paragraf ya. Nanti silakan teman-teman semua, kalau ada soal seperti ini, boleh dibaca dari awal sampai akhir, ataupun cara cepatnya fokus dulu terhadap soal. Soalnya lihat dulu. Contoh di sini ada nomor 1. Siapakah nama tokoh utama pada paragraf pertama? Maka teman-teman semua fokus terlebih dahulu baca paragraf pertama saja dulu. Ya, jangan dibaca semua. Ya, berarti karena di sini di paragraf pertama, teman-teman baca paragraf pertama. Tidak semua orang memiliki bakat menulis. Kegemaran menulis yang dimiliki oleh anak bungsu dari pasangan Pak Tohari dan Ibu Kanti ini sudah muncul sejak berusia 8 tahun. Kemahirannya tersebut bisa jadi merupakan warisan dari ayahnya. Banyak orang mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang penulis yang hebat. Hasil karya ayahnya dinilai mampu membahagiakan hati orang-orang yang membacanya. Nah, berarti fokus terhadap paragraf yang ini, paragraf 1. Nah, siapakah tokoh utamanya? Tokoh utamanya di sini menceritakan siapa? Nah, ini menceritakan tentang kegemaran menulis anak bungsu dari Pak Tohari dan Ibu Kanti. Berarti di sini tokoh utamanya siapa? Anak bungsu. Nah, tokoh utamanya di sini anak bungsu. Tetapi teman-teman harus tahu anak bungsu ini mempunyai nama. Siapa namanya? Nah, namanya adalah Ahmad. Berarti paragraf pertama ini sedang menceritakan sosok si anak bungsu si Ahmad. Nah, berarti jawabannya adalah Ahmad C. Nah, oke. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Kalimat tanya yang sesuai isi paragraf kedua. Kita lihat paragraf kedua. Ini. Ya, nanti silakan teman-teman baru baca kalimat paragraf kedua. Dibaca. Ya. Kita lihat. Meskipun masih duduk di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, Ahmad sudah berhasil menghasilkan belasan buku cerita yang dikarangnya sendiri. Selain menghasilkan beberapa buku cerita, Ahmad juga selalu menjadi juara dalam setiap lomba yang diikutinya. Pernah ia menjadi juara dalam lomba menulis cerita anak tingkat Kota Madia dan lomba menulis puisi anak tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jika dihitung, jumlah piagam dan piala yang berderet di dalam lemari kaca sudah mencapai lebih dari 30 buah. Nah, berarti di sini tentang apa nih paragraf kedua? Iya, tentang prestasi yang diraih oleh si Ahmad. Nah, sekarang kita lihat. Yang A, apakah betul? Sejak umur berapa bakat menulis Ahmad? Ada tidak di sini tentang umur? Tidak ada. Ya, umur itu adanya di paragraf pertama. Berarti yang A salah. Kita lihat yang B. Mengapa karya-karya Ahmad digemari banyak orang? Ada tidak di sini? Tidak ada. Di sini menceritakan tentang prestasi. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Yang C. Apa yang menjadi harapan Ahmad di masa depan? Ada tidak di sini? Tidak ada. Itu adanya di paragraf ketiga. Ia berharap. Ya. Nah, sekarang yang D, selain mengarang buku, prestasi apa saja yang dimiliki Ahmad? Nah, ini tentang prestasi paragraf kedua, berarti jawabannya adalah D. Nah, jadi teman-teman semua fokus dulu terhadap paragraf yang ada dalam soal tersebut. Kalau paragraf 2, fokus terhadap paragraf 2. Ya, tidak apa-apa tidak dibaca dari awal sampai akhir juga, tapi fokus terhadap soal yang ditanyakan. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 3. Ide pokok yang terdapat dalam paragraf ketiga. Nah, sekarang kita fokus kepada paragraf ketiga yang ini. Fokus terhadap yang ini saja. Ide pokok atau pokok pikiran, ya, itu biasanya terletak di awal kalimat sampai titik, atau biasanya di akhir kalimat sampai titik. Nah, biasanya di situ. Nah, sekarang kita lihat di sini. Awal kalimatnya tentang apa? Semua prestasi diraih
Ahmad tersebut tentu saja diperoleh melalui perjuangan dan ketekunan. Nah, kemudian di akhir kalimatnya tentang apa? Harapan dia. Sekarang kita lihat di sini. Nomor 3. Setiap orang memiliki bakat terpendam. Tidak ada. Ya, yang A salah. Karena kalimat pertamanya tentang perjuangan, kalimat terakhirnya tentang harapan dia. Nah, berarti yang A salah. B, kebahagiaan bisa dicapai dengan tekun menulis cerita. Nah, tidak, salah. Ya, bukan dengan, walaupun di sini ada dengan tekun, tetapi kebahagiaan itu tidak selamanya dicapai dengan tekun menulis. Ya. Nah, kemudian yang C, dorongan orang tua, juga tidak, bukan. Yang lebih tepat adalah yang D. Awas, jangan terkecoh walaupun di sini ada kata tekun, ya. Tetapi bukan maksudnya kebahagiaan bisa dicapai dengan tekun, bukan. Tetapi di sini adalah perjuangannya. Ya, melalui dengan ketekunan. Berarti yang lebih tepat adalah yang D. Prestasi tersebut diraih melalui perjuangan, ketekunan, dan kemauan kuat. Nah, ya, jadi yang lebih tepat adalah yang D. Jangan terkecoh dengan yang B walaupun di sini ada kata tekun. Ya, jawabannya yang lebih tepat adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Kalimat berikut ini yang sesuai dengan paragraf pertama. Berarti kita fokus ke paragraf pertama lagi, balik lagi. Tadi tentang apa nih paragraf pertama? Iya, menceritakan tentang kegemaran anak bungsu, yaitu si Ahmad, yang merupakan warisan ayahnya. Ya, oke, sekarang kita lihat. A. Meskipun masih muda, Ahmad memiliki bakat menulis. Nah, ini yang A saja sudah betul. Ya, di sini kan menceritakan tentang kegemaran dan bakat si Ahmad menulis. Tuh, tentang bakat menulis. Berapa sih umurnya? 8 tahun, ya masih muda banget. Berarti jawabannya nomor 4 adalah yang A, sudah pasti. Ya. Nah, kalau kita melihat yang B, semua orang tidak memiliki bakat menulis, ya salah. Ya. Yang C, bakat seorang ayahnya selalu diwariskan kepada anaknya. Di sini memang diwariskan kepada si Ahmad, tetapi tidak semua bakat ayah itu selalu diwariskan kepada anaknya. Ya. Yang D, karya-karya Ahmad berisi cerita petualangan. Tidak. Ya. Yang lebih tepat adalah yang A tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Perhatikan gambar kemasan obat berikut ini. Nah, ini ada nama kemasannya, gambar kemasannya. Dosis obat demam dan pilek. Berikan sesudah makan. 0 sampai 2 tahun, ini usia ya, atau umur. 0 sampai 2 tahun, 3 kali setengah sendok teh. Maksudnya dalam satu hari ini 3 kali, pagi, siang, sore. Ya, setengah sendok teh. Kemudian usia 3 sampai 6 tahun, 3 kali sehari, 1 sendok teh. Nah, berarti pagi 1 sendok, siang 1 sendok, sore 1 sendok. Berarti 3 kali sehari. Ya. Salma berumur 4 tahun. Jika ia pilek, berapa dosis untuk minum obat ini? Berarti di sini Salma ini 4 tahun, masuk ke mana? Masuk ke sini. Ya, karena umur Salma ini 4 tahun, 3 sampai 6 tahun. Berarti di sini 4 tuh. Berarti dosisnya berapa? 3 kali 1. Nah, yang mana? Yang D. Sehari 3 kali. Setiap minum 1 sendok teh. Jawabannya adalah nomor 5, D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini tentang mengurutkan petunjuk penggunaan alat. Ini biasanya alat perabotan rumah tangga ya. Baik magicom, setrika, ataupun mesin cuci biasanya. Dan teman-teman semua harus tahu bagaimana cara menggunakan sebuah alat elektronik tersebut. Nah, di sini tentang blender. Nah, yang pertama kira-kira apa? Menurut teman-teman semua. Iya, yang pertama adalah memasangkan colokannya atau steker. Berarti yang mana? Nomor 1 dulu. Nah,
Berarti yang paling pertama adalah 1 dulu. Nah, jawaban yang mendekat yang mana? A dan B. Berarti yang C dengan D salah. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah dicolokkan bagaimana lagi? Setelah dicolokkan, kita buka dulu tutupnya yang atas ini. Dibuka tutupnya. Nah, berarti yang mana? 5. 1, 5. Yang mana nih? Iya, yang A berarti. Ya, jawabannya yang A. Coba lihat, betul tidak yang A? Setelah dibuka tutupnya bagaimana? Baru kita tuangkan buah yang sudah kita hancurkan atau potong-potong ke dalam sini. Ya, atau boleh tambahkan air dulu secukupnya, air dulu. Ya, biasanya bermacam-macam, ada yang menambahkan air dulu, ada yang menuangkan buahnya. Nah, berarti di sini 2 dulu. Ya, betul. Setelah itu tekan tombol on, ya. Kemudian tunggu sampai buahnya hancur. Ya, berarti jawabannya adalah betul yang nomor 6A. 1, 5, 2, 3, 4. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Hai bro, apa kabar? Aku baik-baik saja. Bro, tolong ulas film The Poland Express. Menurutku, bagaimana jika cerpen yang dimuat diperbanyak lagi, bro? Oh ya, tolong bonus mini box tentang gambar-gambar dan data diperbanyak lagi, karena aku suka menggambar. Sekian ya, Bo. Salam buat kakak redaksi. Kalimat saran dalam rubrik surat pembaca di atas terdapat pada nomor. Nah, saran. Saran yang mana nih? Kira-kira menurut teman-teman semua, saran. Ayo, yang mana? Kira-kira menurut teman-teman semua yang termasuk ke dalam saran? Iya, yang termasuk ke dalam saran adalah tolong ulas film The Poland Express. Ya, ini termasuk ke dalam saran. Jadi jawabannya adalah C. Oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Nah, ini ada pengumuman. Ya, ada sebuah pengumuman. Pengumuman sehubungan akan diadakan kerja bakti membersihkan halaman dan lingkungan madrasah, maka diberitahukan kepada siswa-siswi MI Insan Mandiri untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2013, pukul 7.30 sampai selesai. Sehubungan dengan acara tersebut, para siswa diharap membawa peralatan sapu lidi, cangkul, sabit, atau alat kebersihan lainnya. Demikian atas perhatian para siswa, saya ucapkan terima kasih. Karangginting, 12 Februari 2013, Kepala Madrasah. Isi pengumuman di atas. Nah, isinya tentang apa? Iya, isinya tentang MI Insan Mandiri akan mengadakan kerja bakti membersihkan halaman dan lingkungan madrasah. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, bukan telah, salah. Ya, jadi jawabannya adalah B. Oke, yang lebih tepat. Kalau yang C, para siswa wajib memperhatikan setiap ada bukan. Yang D, para siswa wajib membawa alat kebersihan. Nah, bukan bakti sosial. Ya, tapi kerja bakti. Salah. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita perhatikan nomor soal untuk mengerjakan nomor soal 9 sampai 11. Di sini ada sebuah teks drama. Eka menghampiri Doni dengan menyandang tas sekolah di punggung. Don, ayo berangkat, nanti keburu hujan, kata si Doni sambil memindahkan bola dengan kedua tangannya. Males kak, masa dari dulu sampai sekarang les melulu, kapan main bolanya? Kata Eka, jangan begitu Don, les itu kebutuhan siapa coba? Kebutuhan kita sendiri kan? Kata si Doni. Masa? Dari dulu hanya latihan mengerjakan soal-soal terus. Bosan ah.
Eka. Itu semua untuk mempersiapkan kita menghadapi US dan UN. Kalau sampai nggak lulus, baru tahu rasa kau, Don. Kata si Doni. Hah? Peduli amat. Sana-sana pergi sendiri saja. Aku mau main bola dulu. Kata si Eka. Oke, kalau begitu, aku berangkat dulu. Kata si Doni. Silakan, selamat mengerjakan soal-soal, Kak. Hahaha. Sambil ketawa si Doni. Sesaat kemudian, kita lanjut ke halaman sebelumnya, selanjutnya. Ibu datang, keluar dari rumah. Ini hari Rabu, pukul 2:30. Bukankah kamu seharusnya les IPA, Don? Kenapa tidak masuk? Doni menggaruk-garuk kepala. Anu, Bu, libur. Iya, libur diganti minggu depan, kata ibunya. Benar katamu, Don. Ibu dengar tadi Eka kesini menghampirimu. Kenapa Eka masuk, sedang kamu tidak? Doni menundukkan kepala. Doni ingin main bola dulu, Bu. Kemudian kata si ibunya, membelai kepala Doni. Doni, main bola besok sore kan bisa. Sekarang les dulu. Sana siap-siap, nanti ibu antar. Kata si Doni, masuk sambil bersungut-sungut. Baik, tapi nanti Doni dibelikan gado-gado di warung Bu Ida ya, Bu. Kata si ibunya, menggandeng Doni. Tentu sayang. Nah, sekarang kita baca soal nomor 9. Tokoh utama dalam teks drama di atas adalah siapa? Ya jelas, di sini adalah menceritakan tentang si Doni. Jadi jawabannya adalah B. Nah, karena percakapan yang paling banyak di sini adalah Doni. Ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 10. Latar waktu dalam teks drama di atas. Ayo, apa? Iya, siang hari. Ya, siang hari. Nah, berarti jawabannya adalah C. Nah, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Amanat yang terkandung dalam teks drama adalah amanatnya tentang apa tadi? Supaya ikut les, belajar. Iya, jadi yang lebih tepat adalah yang A. Rajinlah belajar agar kita lulus ujian. Ya. Kalau yang B kita boleh menunda waktu untuk belajar, ya salah ini jelas. Yang C kita harus berbakti kepada ibu, ya memang harus berbakti, tapi di sini kaitannya tentang belajar. Ya. Berarti yang C juga salah. Yang D bermain bola dan les sama-sama penting. Ini tidak tepat. Ya, belajar adalah sebuah hal yang sangat penting. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Rajinlah belajar agar kita lulus ujian. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 12. Dalam rangka Hari Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan Sedunia, gerakan memungut sampah mulai dikampanyekan kepada masyarakat di Jakarta. Memungut sampah sekilas merupakan kegiatan sepele, namun sangat terpuji. Untuk melaksanakan kegiatan ini, ternyata diperlukan sebuah gerakan moral agar perbuatan itu sebagai sebuah kebiasaan. Banyak cara untuk memperkenalkan pelestarian lingkungan sejak dini. Di antaranya, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah semampunya. Nah, pertanyaannya, kalimat utama pada paragraf tersebut. Nah, biasanya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi itu nomor soal berapa ya, lupa. Nomor 2 atau nomor 3. Di sini ada kalimat utama. Kalimat utama itu ya sama saja dengan ide pokok atau pokok pikiran. Kalau tidak di awal kalimat, biasanya juga terletak di akhir kalimat. Nah, di sini untuk soal nomor 12 ya. Kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya. Iya. Kalimat utamanya adalah yang mana nih kira-kira? Di sini ada semua nih. Ini kalau dalam rangka ini ada kalimat pertama di sini ada yang A. Kemudian yang kalimat akhirnya juga tercantum di sini. Nah,
Yang mana nih kira-kira? Iya, jawabannya adalah yang A. Ya, gerakan memungut sampah mulai dikampanyekan, iya, di masyarakat Jakarta. Jadi yang lebih tepat adalah yang A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 13. Perhatikan kutipan teks percakapan berikut ini. Ada Nada dan Farah. Nada, "Hai Far, benar juga katamu, hari ini Sinta tidak masuk." Kata Farah, "Benar kan? Dia sakit gigi." Kata ibunya, "Sinta malas gosok gigi." Kata si Nada, "Pantas saja, dia tidak menjaga kebersihan giginya." Kata Farah, "Padahal menggosok gigi sangat penting, sebagaimana hidup bersih." Kata si Nada, "Iya, supaya kuman mati, gigi bersih dan sehat." Simpulan isi teks percakapan di atas adalah, simpulannya apa nih kira-kira? A. Tetaplah berangkat meskipun kita menderita sakit gigi. Ya, bukan ini simpulannya. Ya, simpulannya adalah bukan yang A. Yang B. Hindarilah sakit gigi karena mengganggu sekolah kita. Yang ini juga bukan. Yang B juga bukan. Ya. Yang C. Kita bisa saja sakit gigi meski rajin gosok gigi setiap hari. Bukan ini maksudnya. Yang diharapkan di sini adalah agar kita rajin menggosok gigi supaya terhindar dari sakit gigi. Nah, berarti yang tepat adalah jawabannya yang D. Biasakan gosok gigi sebagai bagian hidup bersih dan sehat. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14 sampai 16. Ada sebuah paragraf. Gemar berolahraga merupakan gaya hidup sehat yang harus dibiasakan sejak usia dini. Tujuannya adalah agar di masa mendatang tubuh kita menjadi sehat dan tidak gampang terkena penyakit. Semakin tua, tubuh kita secara otomatis daya tahannya akan semakin menurun. Dengan sering olahraga akan menghambat penurunan daya tahan tersebut. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 14. Pernyataannya sesuai dengan paragraf di atas. Kita lihat yang A. Dengan sering berolahraga, daya tahan tubuh akan menurun. Salah. Sedangkan di sini akan menghambat penurunan daya tahan tubuh tersebut. Nah, berarti yang A salah. Yang B, kita harus gemar berolahraga agar tubuh tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Oke, betul. Karena di sini yang diamanatkan oleh paragraf ini, teks ini adalah agar kita rajin berolahraga atau gemar berolahraga. Ya, berarti jawabannya adalah yang B, yang lebih tepat. Ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 15. Semakin tua tubuh kita, secara otomatis daya tahannya akan semakin menurun. Arti kata yang bergaris bawah dalam kalimat di atas, otomatis. Di sini ada kata otomatis. Otomatis itu apa artinya? Artinya berlangsung dengan sendirinya. Nah, jawabannya adalah yang D. Ya, berlangsung dengan sendirinya. D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Dengan sering olahraga akan menghambat penurunan daya tahan tersebut. Antonim menghambat. Nah, antonim itu apa? Lawan kata. Kalau sinonim, persamaan. Nah, antonim dari kata menghambat. Antonim menghambat, yaitu memperlancar. Nah, jawabannya adalah A. Kalau menghalangi, ini sinonim dari menghambat. Menyebabkan atau mempengaruhi, salah. Yang lebih tepat adalah memperlancar. Antonim dari menghambat itu memperlancar, lawannya. Ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan soal US bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak mungkin ke grup sekolahnya, grup WA sekolahnya, atau grup WA kelasnya, ataupun grup Facebook kelasnya, ya, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct ini. Oke,
Mudah-mudahan teman-teman semua lulus dengan nilai yang bagus. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.